apa ini ketika melihat kasus yang lagi ramai diperbincangkan publik ini mengenai korupsi 271 triliun yang melibatkan salah satu suami dari artis Sandra Dewi. Dari kacamata hukum sendiri, Abang melihatnya seperti apa nih? Ini banyak yang pengen dimiskinkan lah, terus hukum mati lah, terus istrinya terlibat lah, harus terjerat juga. Gimana Abang melihat? Baik, jadi begini ya, kalau sisi saya adalah sisi hukum, pandangan hukum yang akan saya bicarakan ya. Bukan pandangan emosional, sakit hati, atau iri hati melihat orang sukses atau tidak ya. Ini adalah pandangan hukum. Nah, kalau pandangan hukum begini, sekarang adalah HM, kita singkat HM ya. Kita harus menghargai, menghormatin asas praduga tak bersalah ya, maka saya panggil HM. HM ini patut diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan merugikan uang negara sebesar 210 triliun ya. Nah, statusnya ini adalah masih tersangka. Kalau masih tersangka, maka kita semua harus menghormati. Bagaimana cara menghormatinya? Tidak boleh memvonis terlebih dahulu. Harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, inkrah. Nah, setelah inkrah dinyatakan bersalah, barulah kita bisa mengatakan bahwa si HM ini melakukan korupsi dengan kerugian sebesar 210 triliun. 271 ya. Nah, prosesnya ini kan masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan. Maka kita harus sama-sama menghormati. Tidak boleh memvonis terlebih dahulu. Tunggu dulu sampai ada putusan dari pengadilan dalam berkekuatan hukum tetap. Ya, jadi kita sama-sama hormatin. Asas praduga tak bersalah butir 3 huruf C KUHP. Itu sudah jelas ya. Kita harus menghormatin. Dari proses awal pemeriksaan sampai dinaikkan status tersangka, sampai nanti terdakwa, sampai nanti ada putusan, nanti apakah dia mau banding atau kasasi atau PK. Kalau sudah tidak ada upaya hukum lagi, maka putus inkrah. Disitulah kita mengatakan nih si HM ini adalah koruptor, merugikan negara sekian-sekian triliun ya. Oke. Posisi si istri sendiri seperti apa Bang? Ini banyak yang berstatement bahwa berpotensi untuk menjadi tersangka juga, mungkin terjerat juga karena menikmati hasil korupsi, dan ada dugaan juga menikmati TPPU ini karena mempunyai berbagai usaha yang dijalankan dari mulai perhiasan, terus usaha kuliner segala macam. Gimana Bang melihatnya Bang? Oke, jadi gini, ini bicara TPPU, tindak pidana pencucian uang. Yang sekarang disangkakan itu kan masih pasal korupsi. Nah, pasal korupsi ya dengan pasal TPPU itu berbeda. Nah, jadi korupsi itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Predikat crime. Pokok perkaranya ini adalah diduga melakukan korupsi. Maka ini harus diputus dulu bersalah, berkekuatan hukum tetap. Setelah itu baru masuk ke TPPU. Jangan salah ini, ya. TPPU tidak bisa berjalan sebelum ya perkara pokoknya, predikat crime-nya belum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi ini harus putus dulu demi hukum, putus dulu. Setelah putus, nah bersalah baru TPPU dijalankan. Ya, jadi TPPU belum ini. Oh, yang namanya sekarang korupsinya aja masih belum putus, baru proses penyidikan, ya kan? Kita tunggu dulu putusan ini, ya. Nah, sekarang selanjutnya ada lagi nih gosip yang baru bahwa apakah SN istrinya bisa dijerat? Nanti dulu. Penyidik melakukan penyelidikan. Apakah dalam proses si HM ini diduga melakukan tindak pidana korupsi ini, apakah bersama-sama dengan istrinya? Nah, kalau bersama-sama istrinya bisa kena. Ya. Tapi kalau istrinya tidak terlibat, ya tidak bisa terjerat hukum untuk korupsinya. Ya, nah apakah istrinya ini mengetahui bahwa suaminya ini diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara? Apakah mengetahui? Nah kalau istrinya tidak tahu, ya tidak bisa juga. Nah, ibarat kata sekarang begini, penyidik melakukan penyelidikan. Setelah itu ternyata dilihat, oh istrinya tidak terlibat ini, maka istrinya tidak bisa dijerat dalam tindak pidana korupsi. Ya. Nah, selanjutnya, setelah nanti misalnya sudah putus tindak pidana korupsi,
Nah, ternyata diputus bersalah dan inkrah. TPPU-nya berjalan. Setelah TPPU berjalan, nah, apakah istrinya bisa dijerat tidak pidana TPPU? Karena diduga ada aliran dana yang mengalir dari suaminya kepada istrinya si HN ini untuk membuka usaha, membeli barang, terus holiday atau apa aja lah ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah gini, demi hukum ini ya, kita bicara ya. Apakah istrinya tahu bahwa uang yang dihasilkan oleh suaminya itu adalah uang yang dihasilkan tidak pidana korupsi? Kalau istrinya tidak tahu, maka tidak bisa terjerat. Tapi kalau istrinya tahu dan setelah tahu memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi, maka istrinya bisa terjerat tindak pidana korupsi. Nah, ini prosesnya adalah itu tugasnya penyidik. Harus bisa membuktikan apakah istrinya si HM ini turut serta, mengetahui, terlibat. Nah, itu tugasnya penyidik. Ya, tapi kalau penyidik tidak bisa membuktikan, maka demi hukum istrinya HM ini, si SN ini tidak bisa terjerat kasus TPPU, tidak pidana pencucian uang dan korupsi. Bang, artinya HM sendiri sama SN ini berpotensi ini Bang, dampak dari hukuman berlapis gitu nantinya Bang. Artinya ini kan Abang tadi sempat menerangkan bahwa nantinya akan ada korupsi dan tindakan hukum korupsi dan ini Bang, Ya, TPPU. jelas. Jadi begini, sekarang ini korupsi itu selalu ada dua klausal pasal yang bisa menjerat. Satu, klausal pasal tidak pidana korupsi, ya, undang-undang korupsi yang dikenakan. Setelah itu selesai putus inkrah, maka masuknya penyidik ini kepada TPPU, tidak pidana pencucian uang. Karena pencucian uang itu ancamannya 20 tahun. Ini yang ditakutkan oleh koruptor. Kalau korupsi kan 10 tahun, ada yang 6 tahun, 7 tahun putusannya kan. Nah, tapi kalau sudah TPPU, itu sudah ancamannya adalah maksimal 20 tahun. Ini yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh para koruptor. Nah, TPPU ini bisa diterapkan sekali lagi kalau sudah ada putusan dulu, ya, dari pokok perkaranya. Nah, berarti berpotensi ya kan? berlapis ya hukumannya Bang. Udah pasti berlapis. Sudah pasti arah penyidik nanti sudah pasti setelah putusan perkara korupsinya selesai, maka akan dilanjutkan kepada TPPU, tidak pidana pencucian uang. Jadi ini harus hati-hati ya. Makanya hati-hati istri-istri sekarang kalau suaminya melakukan tindak pidana korupsi, ya pastikan tidak tahu. Kalau tahu ya terjerat, turut serta, ikut serta ya kan. Apalagi sudah tahu uang itu dihasilkan oleh tindak pidana korupsi. Nah, serangan istrinya mengaminkan. Setelah mengaminkan, memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi, pergi ke salon, makan, liburan, dipakai buat usaha, beli foya-foya, ya kan, arisan. Ah, itu kena semua nanti tidak pidana TPPU-nya, kena semua. Tapi kalau istrinya tidak tahu, bagaimana menjeratnya kan sulit ya. Sekarang istri di rumah nggak tahu apa. Mami, ini saya kasih uang, ya 100 juta. Mami sekarang jalan-jalan ke salon. Dia kan nggak tahu suaminya kerja apa. Masa dia kena TPPU tidak pencucian uang? Nggak bisa. Dia nggak tahu uang itu dari mana. Dia tanya, papi uang ini dari mana? Nggak tahu. Papi bilang, oh udah mami pakai aja uang itu. Happy-happy, senang-senang. Nah akhirnya karena istri itu percaya dengan suaminya, dia memakai uang tersebut. Dia nggak tahu. Ternyata uang itu adalah uang patut diduga uang haram. Dia nggak tahu. Apakah bisa terjerat? Nggak bisa. Bang, tapi memungkinkan istri tidak mengetahui, ini kan dari 2015. Nah, apakah sekarang ini kan gini, hukum itu tidak bisa berbicara asumsi. Hukum itu suatu kepastian. Kepastian ini membutuhkan saksi dan bukti. Saksi itu apa? Saksi pada saat hal itu terjadi, ya, dan bukti tertulis. Nah, nanti ada ahli juga. Nah, di sini kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu. Jadi inilah tugasnya penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, memastikan apakah istri ini terlibat, mengetahui, memakai uang hasil daripada tindak pidana korupsi ini. Jadi prosesnya seperti itu, ya. Jadi mohonlah ini supaya semua tahu hukum, paham hukumnya. Nah, kalau kita bicara nih, kenapa netizen sekarang sudah membuli, memvonis, padahal putusan pengadilan juga belum ada. Apakah si HM ini salah atau tidak? Ya. Nah, jadi ya saya bilang maklum. Kenapa maklum? Jadi gini, kenapa saya mengatakan ini maklum? Satu, seharusnya kalau kita mempunyai sesuatu, ya, sudahlah jangan dipamer-pamer.
Sudah, karena kita ini harus punya rasa empati. Masih banyak masyarakat kita ini yang tidak mampu, makan pun susah, hidup pun susah. Hari ini bekerja, berangkat pagi untuk makan hari ini. Hari esok, tidak tahu. Nah, di sini banyak sekali. Nah, permasalahannya di sisi yang lain, nih orang berkelimpang harta, memamerkan hartanya, sehingga ini orang yang tidak punya, yang sulit hidupnya, rasa iri, rasa sakit, ya. Ternyata uang yang didapatkan itu membeli satu barang ini adalah uang tidak ada korupsi. Sakitlah hati mereka. Jadi harus punya rasa empati. Kalau mau mempunyai sesuatu, ya sudah, tidak usah dipamer-pamer. Ini yang saya sangat sayangkan. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi ke depan. Jadi saya pesankan, kalau kita punya sesuatu, udah simpan saja. Tidak usah dipamerkan. Pamerkan saja apa yang kau bisa lakukan membantu sesama kita. Ya, masih banyak orang susah, masih banyak orang kelaparan. Yuk kita punya harta lebih, kita memberikan bantuan kepada mereka semua. Melakukan sedekah. Nah, kalau sedekah silakan, monggo. Mau dipamer silakan, ya. Nah, jadi kaya itu adalah kaya memberi, bukan kaya bisa beli pesawat, bisa beli itu bukan yang dipamerkan itu, ya. Oke. Nah, terus yang terakhir, saya juga minta kepada masyarakat, mari kita sama-sama patuhi hukum, mengerti akan hukum, melek hukum, ya. Jadi ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ya. Mohon ditunggu saja, ada putusannya nanti dari pengadilan berkekuatan hukum tetap, baru kita bisa bicara ini korupsi, ini koruptor atau ini bukan koruptor. Oke, terakhir nih Bang. Ini kan masyarakat artinya kesal nih, semuanya kepengen karena melihat dia gaya hidupnya mewah, pamer-pamer, jet pribadi lah, rumah mewah, terus mobil mewah. Mereka ingin dimiskinkan nih si koruptor ini beserta istrinya. Nah, dalam hukum undang-undang korupsi seperti apa? Memungkinkan nggak untuk dimiskinkan? Ini begini ya, dimiskinkan ya. Kalau kita bicara dimiskinkan, dasar undang-undangnya apa? Legal standingnya apa? Nah, apakah sudah ada legal standingnya? Apakah sudah ada undang-undang yang mengatur terkait daripada memiskinkan koruptor, ya, yang sudah terbukti memang bersalah dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, undang-undangnya kan belum ada. Undang-undangnya kan belum disahkan. Nah, kita harus tunggu dulu undang-undangnya, ya. Setelah disahkan, baru itu bisa dilakukan. Memiskinkan. Tapi kalau undang-undangnya belum ada, tidak bisa. Maka kata dimiskinkan itu sangat sulit dilakukan untuk saat ini di Indonesia, ya. Nah, sekarang terkait apakah boleh seorang penyidik melakukan penyitaan segala sesuatu aset yang dimiliki oleh si tersangka ini. Nah, undang-undang mengatur bisa, ya. Kalau memang diduga penyidik ini mempunyai kekuatan, mempunyai keyakinan bahwa aset yang didapatkan ini diduga adalah daripada aliran dana yang dana korupsi ini, maka penyidik bisa menentukan sikapnya dia menyita demi hukum. Kata menyita demi hukum untuk kepentingan proses di pengadilan nanti. Proses hukum ini bukan menyita tuh menyita 100% tidak dikembalikan, tidak boleh. Tapi ini demi hukum untuk menjadi barang bukti. Disita sementara untuk menjadi barang bukti di pengadilan nanti. Nah, nanti kalau di pengadilan ada putusan yang memang bersalah. Nah, putusannya nanti disita untuk negara, maka boleh diambil oleh negara. Tapi kalau ternyata nanti putusan pengadilannya tidak bersalah, ya tidak boleh disita, harus dikembalikan kepada yang si pemilik harta tersebut. Ya, jadi kata sita ini adalah sita sementara. Sita sementara untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Ya, untuk bukti nanti di pengadilan. Jadi tidak boleh jaksa atau kepolisian mengambil alih kewenangan hakim yang memberikan keputusan. Putusan tidak boleh, itu urusan kewenangan adalah hakim. Ya, jadi proses kepolisian atau jaksa, ya, prosesnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan kepolisian nih, ya. Apakah jaksa bisa? Bisa. Punya kewenangan? Punya. Ya. Nah, jaksa selaku jaksa penuntut umum itu harus melakukan nanti penuntutan. Tugasnya jaksa adalah melakukan penuntutan. Jadi polisi selaku penyelidik dan penyidik, ya, melakukan penyidikan dan penyidikan. Jaksa penuntutan. Hakim memutuskan
apakah salah atau tidak. Ya, jadi ini kewenangannya masing-masing. Pengacara kewenangannya membela kliennya. Jadi nanti ada penuntutan dibuktikan oleh pengacara sehingga mana yang benar mana yang salah. Dilihat 2 bukti permulaan yang cukupnya, ada bukti tertulis, saksi, ahli. Nanti kita semua berikan pada pengadilan. Nanti hakim membuat pertimbangan dan memberikan keputusan apakah bersalah atau tidak. Ya. Untuk